Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan inayahnya, terutama iman dan Islam serta kesehatan yang kita miliki sampai hari ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim Empil yang saya hormati dan banggakan, terutama para mahasiswa saya yang ada di Universitas Islam Indonesia, lebih spesifik lagi mahasiswa saya dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Masyarakat Muslim di Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Kita akan masuk dalam materi pembahasan tentang ruang lingkup sosiologi dan antropologi ya, bagaimana pengertiannya, sejarahnya, kemudian perbedaan di antara keduanya. Ini masuk dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Masyarakat Muslim, SKS-nya 2 SKS ya. Kemudian ini adalah mata kuliah yang harus Anda ambil sebagai mata kuliah khusus prodi. Kemudian mata kuliah ini, tema ini terkait dengan bagaimana Anda diharapkan memahami tentang sosiologi dan antropologi terkait definisi, ya, perbedaan dan sejarahnya, ruang lingkupnya seperti apa. Anda bisa lihat di RPS yang sudah kita bicarakan pada pertemuan awal tentang rencana pembelajaran semester, ya, adalah berupaya untuk memperluas pengetahuan serta pemahaman mengenai dua disiplin ilmu sosial yang saling berkaitan namun memiliki fokus kajian yang cukup berbeda, yaitu sosiologi dan antropologi. Sosiologi dan antropologi itu merupakan dua disiplin ilmu yang saling berkaitan, yang berupaya untuk memahami manusia, masyarakat, dan juga kebudayaan. Sosiologi kita tahu itu berfokus pada pola interaksi, ya, struktur sosial, serta dinamika kehidupan dalam masyarakat dan interaksinya seperti apa, sedangkan antropologi lebih menekankan pada kebudayaan, makna simboliknya, dan praktik kehidupan sehari-hari. Namun, keduanya itu sama-sama penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, yang menyeluruh, yang utuh, yang holistik mengenai bagaimana manusia hidup, ya, bagaimana manusia berinteraksi, dan bagaimana tentunya manusia membangun peradaban atau civilization. Karena itu kita bisa memulai dari ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan itu muncul karena seseorang itu atau manusia itu haus akan ilmu, ingin tahu, dari rasa ingin tahu, dari sense of curiosity, kemudian mencari tahu, ya, mendapatkan to know, kemudian knowing dan knowledge, seperti itu. Dengan ilmu pengetahuan, kemudian manusia memiliki tujuan dan kemudian mengeksplorasi berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat. Nah, secara spesifik, ilmu sosiologi dan antropologi itu memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat, ya. Hubungan antara keduanya terletak pada saling melengkapi dalam memahami dinamika kehidupan masyarakat yang sangat dinamis, dinamika kehidupan manusia yang begitu dinamis. Dalam bidang pendidikan, Triana di tahun 2021 menekankan pentingnya sosiologi dan antropologi dalam memahami proses pembelajaran bukan sekadar sebagai aktivitas individu belaka, tetapi sebagai fenomena sosial budaya. Triana menggambarkan nilai praktis sosiologi dan antropologi dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak hanya sebagai teori saja, tapi dalam kegiatan pengembangan pendidikan agama, ya, kemudian pendidikan itu sendiri, dan juga komunitas sosial. Kita bisa melihat aspek historis atau kesejarahan dari sosiologi dan antropologi yang mencerminkan konteks yang berbeda. Sosiologi itu dikembangkan di Eropa pada abad ke-19 sebagai respon terhadap perubahan sosioekonomi yang dibawa atau dampak dari revolusi
industri dan juga revolusi Prancis. Perubahan ini menimbulkan permintaan untuk studi ilmiah akibat meningkatnya nilai dan masalah sosial yang ada seperti kemiskinan, ya, kemudian ketidaksetaraan, ya, ketidaksamaan posisi dan kondisi masyarakat, ya, munculnya kelas-kelas dalam masyarakat. Sebaliknya, minat Eropa untuk mempelajari masyarakat kolonial dan tradisional didorong oleh budaya satu-satunya yang diinginkan, yaitu budaya barat kolonial. Diharapkan kemudian bertujuan untuk memahami masyarakat non-barat, terutama masyarakat yang dianggap primitif oleh mereka, dan kemudian mengikuti budaya mereka. Selain perdebatan seputar masyarakat, kita bisa bicara tentang antropologi juga, karena antropologi itu tertarik dalam mengkaji tentang agama. Adapun tema yang menjadi fokus perdebatan di kalangan mereka saat dulu kemunculannya, pertanyaan dan pembahasan seputar agama-agama primitif, ya, yang sangat digemari oleh pembaca di Eropa di abad 19. Sebagai contoh, terdapat dua karya besar yang masing-masing ditulis oleh James Frazer tentang The Golden Bough, ya, dan Emile Durkheim tentang The Element Form of Religion's Life, seperti itu. Dalam karyanya tersebut, Frazer menampilkan contoh-contoh magic dan ritual dari teks klasik. Frazer berkesimpulan bahwa seluruh agama itu sebagai bentuk sihir atau magic fertilitas, ya. Dalam karyanya yang lain, Frazer mengemukakan skema evolusi sederhana, yaitu suatu ekspresi dari keyakinan rasionalismenya bahwa sejarah manusia itu melewati 3 fase yang secara berurutan didominasi oleh magic atau sihir, agama, dan kemudian ilmu. Dalam latar belakang tersebut jelas bahwa memahami sosiologi dan antropologi beserta perbedaan dan sejarahnya merupakan langkah penting bagi kita untuk memperluas wawasan tentang manusia dan masyarakat. Pengetahuan ini tidak hanya bermanfaat dalam ranah akademik, tetapi juga aplikatif dalam menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat modern, ya, maupun masyarakat tradisional sebelumnya. Oleh karena itu, kita bisa mempertanyakan paling tidak 4 hal. Apa sih pengertian sosiologi dan antropologi? Kemudian apa perbedaan antara sosiologi dan antropologi? Kemudian bagaimana sejarah kemunculan sosiologi dan antropologi? Dan yang keempat, bagaimana relevansi dan kontribusi sosiologi dan antropologi dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa mulai dari definisi sosiologi. Sosiologi itu merupakan cabang ilmu sosial yang menempatkan masyarakat sebagai objek kajiannya. Ilmu ini berdiri sebagai disiplin mandiri karena telah memenuhi kriteria ilmiah. Sifat ilmiah dari sosiologi itu mencakup logis, ya, kemudian objektif, sistematis, dapat dipercaya, terencana, akumulatif, ya, empiris, teoritis, dan juga non-etis. Sosiologi itu merupakan cabang ilmu sosial yang menempatkan masyarakat sebagai objek kajiannya. Sifat ilmiah dari dari sosiologi ini berdiri sebagai disiplin mandiri. Oleh karena itu, ya, kenapa? Karena tadi yang saya sebutkan sudah memiliki kriteria-kriteria yang sudah dipenuhi. Istilah sosiologi pertama kali dikenalkan oleh Emmanuel Joseph Sieyès pada tahun 1780 dan kemudian dipopulerkan kembali oleh bapak sosiologi modern yaitu Auguste Comte, ya, melalui karyanya di tahun 1838 tentang filsafat positif. Kajiannya terkait dengan kajian tentang filsafat positif, ya. Atau secara etimologis kita bisa lihat kata sosiologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu socius atau hubungan, dan Yunani logos yaitu ilmu atau kajian. Jadi menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu sosial yang bersifat umum, berada di puncak perkembangan pengetahuan serta didukung oleh kemajuan ilmu lainnya. Kajian ini dibangun atas dasar observasi yang langsung, bukan spekulasi, dengan penyajian yang tersusun secara sistematis. Selain itu, sifat non-etis sosiologi juga menunjukkan bahwa kajian ini menganalisis fakta secara objektif tanpa memberikan penilaian moral, dalam Wahyu Trisusilo dan Zainul Arifin di tahun 2023. Kemudian definisi antropologi. Secara terminologis, antropologi berasal dari 2 kata, ya.
kita lihat secara etimologis dulu, secara kebahasaan, secara lugawi. Antropologi berasal dari dua kata, yaitu antropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia yang telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Menurut William Haviland, ya, antropologi adalah ilmu yang berusaha memahami manusia dan perilakunya serta keanekaragaman manusia secara umum. Ruang lingkup ilmu antropologi meliputi antropologi budaya, arkeologi, linguistik, dan juga antropologi fisik atau biologis. Temuan yang ditemukan oleh Kunchoro-Ningrat, ya, yang juga merupakan sosok penting dalam pembangunan disiplin antropologi di Indonesia, ia menemukan bahwa tidak hanya membangun infrastruktur akademik dan tenaga pengajar, tetapi kontribusi antropologi juga adalah baik, berguna untuk pembangunan bangsa melalui kerangka-kerangka antropologis. Apa lantas kemudian perbedaan dari sosiologi dan antropologi? Dalam artikel Encyclopedia Education Review di tahun 2020, saya mendapati bahwa ternyata perbedaan sosiologi dan antropologi terletak pada fokus kajiannya, ruang lingkup masyarakat yang dipelajari, serta metode yang digunakan. Sosiologi itu memusatkan perhatian pada masyarakat luas yang heterogen dengan meneliti struktur sosial, peran sosial, norma, serta dinamika interaksi antar individu dan kelompok. Oleh karena itu, sosiologi sering digunakan untuk memahami masalah-masalah sosial kontemporer seperti konflik yang terjadi antar kelas, bagaimana urbanisasi, apa itu transmigrasi, apa hubungan urbanisasi dengan masyarakat kota, apa itu industrialisasi, hingga perubahan sosial yang terjadi di masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan biasanya kuantitatif, ya, seperti survei dan analitis yang sifatnya statistik. Meskipun metode kualitatif juga tetap digunakan dalam kajian tertentu. Sebaliknya, antropologi lebih menekankan pada studi kebudayaan manusia secara menyeluruh. Sekali lagi, studi kebudayaan manusia secara menyeluruh. Fokusnya tidak hanya pada aspek sosial, tetapi juga mencakup dimensi biologis, dimensi sejarah, dimensi kebahasaan, serta simbol-simbol budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Antropologi, ada juga antropologi tradisional, itu banyak meneliti masyarakat kecil yang relatif homogen, misalnya komunitas adat atau komunitas etnis tertentu, dengan tujuan menggali makna budaya, tradisi, dan juga sistem nilai yang khas. Pendekatan yang digunakan biasanya dominan pendekatan kualitatif, terutama etnografi, ya, yaitu penelitian lapangan jangka panjang yang melibatkan pengamatan langsung dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Jadi peneliti hadir di masyarakat langsung secara jangka panjang waktunya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sosiologi cenderung berorientasi pada analisis struktur sosial masyarakat luas, sementara antropologi lebih mendalami aspek budaya yang mengikat manusia dalam kelompok-kelompok tertentu. Ya, itu tadi pengertian, definisi, dan perbedaan di antara keduanya terkait dengan fokus kajian. Sekarang kita ingatkan kembali kepada Anda semua tentang sejarah sosiologi. Sejak awal kemunculannya, sosiologi itu memiliki ketertarikan terhadap studi agama dan masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Auguste Comte, Émile Durkheim, Karl Marx, ya, Max Weber, Friedrich Engels, dan sebagainya, itu menaruh perhatian besar pada hubungan antara keyakinan dan perilaku sosial. Auguste Comte itu menekankan pentingnya pendekatan empiris dalam memahami masyarakat, sementara Émile Durkheim itu melihat fungsi sosial agama sebagai perekat solidaritas sosial dan moral masyarakat. Jadi kohesi sosial di masyarakat itu kalau menurut Durkheim itu adalah fungsi sosial dari agama. Sedangkan Karl Marx itu menyoroti konflik kelas dalam struktur sosial, dan Weber mempelajari peran nilai dan etika dalam pembentukan sistem ekonomi. Karena kita tahu kapitalismenya Amerika itu adalah merupakan hasil dari tesis Weber juga, teman-teman, ya. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Itu kan nyambung banget sama Weber yang mengatakan peran nilai dan sistem etika dalam pembentukan sistem ekonomi. Kapitalisme hadir dari etika Protestan kalau menurut Max Weber seperti itu.
Pada pertengahan abad ke-20, minat terhadap studi agama sempat menurun, tetapi kemudian bangkit kembali di era postmodern ketika agama dan identitas kembali memainkan peranan penting dalam dinamika global. Perubahan ini serta-merta menjadikan sosiologi agama ya kembali ke arus utama kajian sosiologi dan fokus pada tema-tema seperti globalisasi, nasionalisme, dan juga gerakan sosial. Kemudian ada sejarah antropologi, teman-teman sekalian. Antropologi itu akarnya atau berakar pada masa kolonial ketika bangsa Barat menjajah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Mereka, para kolonialis dan juga pegawai-pegawainya, terutama dan misionaris, itu menyusun laporan tentang bahasa, adat, ras, dan upacara masyarakat setempat untuk kepentingan administrasi dan misi keagamaan. Jadi mereka mengumpulkan artefak-artefak, sejarah masyarakat, bahasanya, adatnya seperti apa, untuk misi keagamaan dan juga kepentingan administrasi dalam istilah yang kita kenal kemudian sebagai Gold, Gospel, and Glory, seperti itu. Sebagai disiplin ilmiah, antropologi mulai berkembang pada abad ke-19, ya, seiring dengan minat meneliti asal-usul manusia, fosil, primata, serta masyarakat yang dianggap paling tua di dunia. Kajian antropologi kala itu dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin yang memandang perkembangan masyarakat atau manusia secara bertingkat dari yang primitif hingga yang beradab. Selain itu, para antropolog juga tertarik mengkaji agama. Tokoh seperti James Frazer tadi dalam The Golden Bough dan Emile Durkheim dalam The Elementary Forms of Religion's Life itu memperdebatkan asal-usul agama manusia. Frazer berpendapat bahwa manusia yang sudah saya utarakan tadi di awal, sejarah manusia bergerak melalui 3 tahap, yaitu sihir atau magic, agama, dan ilmu pengetahuan. Durkheim menolak pendekatan ini dan menekankan pentingnya konteks sosial dalam memahami fungsi agama bagi masyarakat. Durkheim lebih mementingkan aspek kontekstualitas dari fungsi agama secara sosial. Kemudian perkembangan berikutnya memperlihatkan bahwa antropologi itu semakin luas dan mendalam wilayahnya, tidak hanya meneliti masyarakat adat, tetapi juga fenomena sosial modern seperti globalisasi, urbanisasi, hingga saat ini budaya digital. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa sosiologi dan antropologi mempelajari manusia dan masyarakat. Sama, keduanya fokus kajiannya secara umum, tapi secara spesifik titik penekanannya berbeda. Sosiologi menekankan pada analisis dan studi tentang struktur sosial, interaksi antar individu atau antar kelompok, dan dinamika masyarakat yang kompleks dan heterogen. Sosiologi juga menjelaskan berbagai fenomena lain yang berkaitan dengan sosial, yaitu hubungan sosialnya, polanya, status dan peran sosial, dan persoalan yang lebih kontemporer, misalnya urbanisasi, selam area atau daerah kumuh, konflik sosial, ya, kemudian ketidakseimbangan sosial, dan perubahan-perubahan kebudayaan. Sedangkan antropologi lebih menekankan kepada budaya manusianya, ya, adat istiadatnya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai dalam masyarakat, ya, tradisi, simbol, bahasa, dan juga praktek keseharian yang melembaga. Nah, antropologi juga mempelajari manusia dari sudut pandang dan diskusi tentang biologi, sejarah, serta variabel lainnya, nanti bisa menyentuh kepada paleoantropologi, pada sejarah manusia purba, dan sebagainya. Antropologi juga muncul pada periode kolonialisasi Barat terhadap Asia, Afrika, dan sekitarnya, yang itu bisa kita artikan bahwa antropologi itu memang ada bias kolonial juga di sana, ya. Sosiologi dan antropologi juga berbeda dalam hal metodologi objek. Sosiologi lebih mengutamakan pendekatan kuantitatif, sedangkan antropologi lebih menekankan pada pendekatan kualitatif, khususnya etnografi dan juga observasi. Antropologi itu akan menjadikan peneliti itu diam di sebuah wilayah yang sedang dia kaji dalam jangka waktu yang sangat panjang karena ingin hidup aktif mengikuti serta membaur, ya, agar tahu dinamika sosial budayanya, dinamika adat istiadatnya, dan juga menyelami kebiasaan sehari-hari. Itu yang dinamakan etnografi, dan mereka melakukan observasi yang sangat dalam. Dulu ada peneliti Prancis yang sangat terkenal, ya, Denis Lombard namanya. Dia meneliti tentang Nusa Jawa dan silang budaya. Bukunya sampai 3 buku, itu tebal sekali, dan konon katanya ia sampai 30 tahun, ya, di Jawa ini kemudian meneliti dan mengkaji tentang Nusa Jawa silang budaya. Nah,
Jadi kita bisa lihat ternyata sosiologi dan antropologi itu dengan kontribusinya luar biasa dan saling melengkapi. Oleh karena itu, selamat mempelajari tema ini. Nanti kita lanjutkan di kelas dengan diskusi dan dialektika yang lebih jauh. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.